aktris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1361. Tidak mungkin bagi mereka untuk berperang melawan Amerika Serikat dalam perang lokal. Dengan satu serangan, tidak ada yang tersisa, dan tanah air mereka akan hancur. Oleh karena itu, masuk akal jika mereka menargetkan wilayah Amerika Serikat. Jasper tidak banyak bicara tentang ini. Dia berpikir sejenak, lalu dia berdiri. Baiklah, cukup dengan hiburannya, saatnya melihat hasil panen kita yang bagus. Permintaan panggilan video terdengar keras setelahnya. Jasper menerima telepon itu, dan, seperti yang dia duga, itu adalah Jake. Di layar, Jake girang sampai-sampai wajahnya memerah. "Bapak, lain, Anda tidak akan percaya. Ya Tuhan, ada tabrakan pesawat di World Trade Center dan Pentagon di Amerika Serikat. 2 menit lagi sampai pasar saham dibuka." Jasper sedang dalam suasana hati yang baik, dan menjawab, "Aku tahu, ini adalah kesempatan kita yang telah lama ditunggu-tunggu. Cepat siapkan semua orang, kita tidak perlu melakukan apa-apa, hanya menunggu untuk dibayar." Ya Pak." Jake sangat bersemangat sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Sebelumnya, sebagian besar trader di tim Jasper pesimistis dengan tindakannya saat itu. Menjadi salah satu tim perdagangan top Harbor City, profesionalisme mereka tidak bisa dicemooh. Salah satu dari mereka akan menyadari situasi ekonomi saat ini, sehingga fakta bahwa Jasper meramalkan bahwa pasar saham Amerika Serikat akan turun drastis sama sulitnya dengan mengumumkan bahwa alien akan menyerang bumi pada hari berikutnya. Tetapi, itu terjadi tepat di depan mata mereka. Ketika mereka menerima berita tentang apa yang terjadi di New York City, Amerika Serikat, hal pertama yang muncul di benak mereka adalah rasa takut. Apakah bos mereka manusia atau hantu? Bagaimana dia bisa memprediksi ini? Meski begitu, tidak ada waktu untuk berpikir terlalu ruh karena pasar saham akan segera dibuka. Semua orang berbagi pemikiran yang sama. Mereka telah merencanakan strategi penyebaran selama setengah bulan dan mengumpulkan jumlah total 2,5 miliar dolar AS. Berapa banyak yang bisa mereka dapatkan kali ini? Itu adalah angka yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Asteris menghitung mundur sampai pasar dibuka, di Harbor City di rumah Atticus. Fabian duduk di sofa, wajahnya tanpa ekspresi. Namun, siapapun dapat melihat bahwa dia gelisah karena sedikit getaran tangannya yang bertumpu pada lututnya. Di depannya adalah Morrison yang marah. F***. Morrison mengumpat dengan ekspresi wajah yang terdistorsi, seperti iblis yang mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Jasper akan mati, lalu ini terjadi. Sulit dipercaya. Apakah Tuhan bahkan membantu Jasper? Banyak ocehan dan makian membuat Fabian gelisah. "Cukup." Sebuah teriakan keras membungkam Morrison. Fabian menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan berbicara kepada Morrison, "Maaf karena bersikap kasar, tetapi berteriak tidak dapat mengubah apapun sekarang." "Apa sekarang?" Morrison bertanya dan menggertakkan giginya, menahan amarahnya. Terlepas dari situasinya, kepercayaan diri Morrison sedikit pulih saat melihat ketenangan Fabian. "Ada 2 hal yang harus kita lakukan sekarang. Pertama, hubungi semua koneksi yang Anda miliki di Amerika Serikat, cari tahu seberapa serius akibat dari insiden ini. Kedua, saya akan meminta anak buah saya untuk menempatkan perintah stop loss untuk membatasi kerugian kami sebanyak mungkin." Fabian sedikit kering pada saat dia berhenti berbicara. Dia baru saja mengesampingkan kegugupan dan kemarahannya, tetapi sekarang mereka tiba-tiba kembali dengan sepenuh hati. "Semua dana kami diinvestasikan dalam perintah lindung nilai yang bertentangan dengan Jasper." Bab 1362. Wajar jika indeks pasar saham turun karena sesuatu yang besar baru saja terjadi di sana.
Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menjualnya, dan menjual sebanyak yang kita bisa. Kami tidak bisa kehilangan uang sebanyak itu. Wajah Morrison menunjukkan ekspresi mengerikan ketika dia mengingat jumlah dana yang telah dia investasikan di pasar saham. Saya menelepon, tetapi saya tidak bisa tersambung, atau mereka tidak tahu jawabannya. Tapi saya bisa memastikan bahwa Presiden Amerika Serikat sudah mengetahui insiden itu. Amerika Serikat dalam siaga tinggi, pasukan Ruiliter mengerahkan 3 armada kapal induk yang terisi penuh sementara 6 armada pesawat tempur sudah berjaga-jaga. Sepertiga dari seluruh silo rudal negara itu dalam keadaan siaga untuk diluncurkan. Morrison, mengingat status sosialnya yang tinggi, bergidik ketakutan setelah dia mengatakan itu. Fabian menutup matanya ketika dia mendengar ini. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah seluruh dunia dan matanya jatuh ke dalam kegelapan. Ini terbuka. Fabian membuka matanya begitu pedagangnya mengingatkannya. Tatapan Fabian dan Morrison jatuh ke layar lebar secara bersamaan. Bursa efek New York, bursa efek Nasdaq, dan bursa efek Amerika Serikat dibuka pada waktu yang sama. Ketika 3 bursa saham terbesar dibuka pada saat yang sama, ribuan saham mulai turun tajam pada saat yang bersamaan. Menjatuhkan, menjatuhkan, menjatuhkan. Seperti yang kita lihat, setiap saham jatuh. Kinerja suram oleh pasar saham yang dipenuhi dengan warna merah, tidak ada yang bergerak ke atas. Kekayaan itu hilang. Kekayaan yang telah dikumpulkan Amerika Serikat selama ratusan tahun menghilang dengan cepat setiap menit. Ini adalah hari tergelap dalam sejarah Amerika Serikat. Titik menyakitkan dalam sejarah ekonomi modern. Kekayaan pemegang saham Amerika Serikat menurun sementara jumlah yang sangat besar beriak di seluruh ekonomi dunia. Ini berarti kekayaan global menurun secara keseluruhan. Suara pesimis reporter keuangan itu ditayangkan di televisi. Namun, Jasper dan Henry sedang merayakannya. Memang, salah satu cara termudah untuk menjadi kaya adalah dari perang. Henry masih bersemangat dan senang. Bukan urusannya bahwa Amerika Serikat kehilangan uang mereka. Dia bahkan berharap lebih banyak uang mereka yang hilang. Semakin banyak mereka kalah, semakin banyak keuntungan yang bisa diperoleh Jasper. Bapak, lain, ini datanya. Panggilan video belum berakhir, dan suara Jake dipenuhi dengan kegembiraan saat bergema melalui telepon. 5 menit setelah pasar dibuka, Nasdaq turun 1.200 poin dan Dow Jones kehilangan 1.800 poin. Itu masih jatuh dengan cepat. Seluruh pasar saham menjual saham sekarang. Semua orang menjual dengan gila-gilaan, tetapi tidak ada yang membelinya. Setelah Jasper mendengarnya, dia membuka akun backstage-nya. Dia melihat manajemen terpadu di belakang panggung mengelola ratusan akun perdagangan dengan jelas menunjukkan bahwa keseluruhan proses telah mengubah kerugiannya menjadi keuntungan. Hanya butuh 5 menit untuk mendapatkan kembali kerugian miliaran dolar AS yang telah dia keluarkan sebelumnya. Dia bahkan mendapatkan beberapa juta keuntungan. Apalagi jumlahnya masih terus bergulir. Setiap shift dengan cepat dikreditkan ke dalam akun. Jika Jasper mau, dia bisa memilih untuk menutup posisi kapan saja, dan keuntungan yang diperoleh akan segera dikreditkan ke akun. Namun, Jasper tidak cukup bodoh untuk menjualnya sekarang. Phew. Jasper menghela nafas lega saat dia membaringkan punggungnya di kursi eksekutif. Tidak dapat disangkal bahwa dia telah mengalami banyak tekanan selama periode ini. Akhirnya, semuanya terungkap, dan ada pelangi setelah badai. Uang, banyak uang. Bab 1363. Mata Henry bersinar saat dia berdiri di samping Jasper dan melihat angka-angka bergulir. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan jantungnya berdebar kencang. Lahir dari keluarga Law, Henry tidak tahu tentang konsep uang. Mereka hanya angka baginya. Namun, dia tahu bahwa ketika jumlahnya mencapai tingkat tertentu, perubahan kualitatif bisa terjadi. Tidak ada yang akan menolak peningkatan kekayaan, atau jumlah digit yang semakin panjang.
Berapa banyak yang dimasukkan ke akun saya setiap menit? Henry bertanya kepada Jasper dengan penuh semangat. Berdasarkan 100 juta yang Anda investasikan, sekitar 50 juta diperoleh setiap menit. Jasper tersenyum. F asterisk cek. Sial. Sial. Henry merengek. Jika saya mengetahui hal ini lebih awal, saya akan mendapatkan pinjaman dari rentenir. Keuntungan Jasper datang dengan sangat cepat. Sementara Fabian, yang membeli order sebelum pasar dibuka, menderita kerugian besar. Likuidasi. Bapak Atticus, akun lain sedang dilikuidasi. Karena dia bertindak melawan Jasper, Fabian membutuhkan lebih dari satu akun untuk mengendalikan begitu banyak dana. Oleh karena itu, ia membuat ratusan akun untuk lindung nilai dengan bertaruh melawan Jasper. Hedging adalah proses di mana Fabian membeli semua yang Jasper jual. Intinya, mereka saling mengimbangi di buku. Sekarang, posisi menguntungkan yang bisa mendapatkan keuntungan setiap menit dan detik yang dia beli sehari yang lalu telah berubah menjadi racun yang mematikan. 5 menit setelah pasar dibuka, 28 akun Fabian dilikuidasi. Anak AB asterisk touch. Fabian mengutuk dengan marah. Pada saat ini, wajah Mitch pucat pasi. Dia bergegas begitu dia menerima berita itu. Dia meringkuk di sofa, dan tiba-tiba berbicara kepada Fabian, "Tuan Atticus, apa yang harus kita lakukan?" Indeks Dow Jones turun 1.800 poin sejak dibuka. Berdasarkan situasinya, mungkin saja akan turun menjadi 3.000 poin dalam sehari. Apa yang harus kita lakukan? Setelah turun lebih dari 2.000 poin, semua dana kami akan dilikuidasi. Tuan Atticus, totalnya 30 miliar harbor dolar. Aku tidak buta, kamu tidak perlu mengingatkanku tentang itu. Fabian menjentikkan kepalanya dan berteriak kesal seolah-olah iblis pemakan manusia sedang memelototi Mitch. Fabian tidak bisa menahan emosinya lagi. Tangannya yang gemetar menunjukkan bahwa dia juga panik. Morrison, yang berada di sampingnya, baru saja mengakhiri panggilan telepon dan berjalan mendekat, wajahnya pucat pasi. "Ayah saya baru saja menelepon saya. Dia bilang dia di markas menghadiri pertemuan membahas tindakan terhadap insiden ini sekarang. Dia tidak punya waktu untuk memberitahu saya lebih banyak tentang itu, dia hanya memperingatkan saya untuk segera pergi. Tidak ada yang bisa menghentikan jatuhnya pasar saham. Menjauhlah." Fabian mencibir, dan menggertakkan giginya, "Bagaimana? Semuanya berantakan sekarang dan kami berdiri tepat di tengahnya. Tidak mungkin kita bisa lolos. Setorkan dana tambahan." Fabian tiba-tiba berteriak, matanya yang merah saat dia berteriak dengan gila, "Saya tidak percaya bahwa para pejabat di Amerika Serikat dan Federal Reserve hanya akan menonton kehancuran pasar saham. Mereka pasti akan menyelamatkan pasar saham. Saya bertaruh untuk ini. Setor dana ke akun margin untuk mencegah margin call." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.